bumi, langit, dan laut, surya dan bintang yang memberi terang, sempurna dan senang. Segala makhluk penghuni dunia tercipta oleh tangannya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang di program talk show Alkitab Menjawab. Pada program ini kita akan banyak membahas tentang iman Kristen, mulai dari Allah, manusia, dosa, penebusan, keselamatan, ketuhanan Kristus, dan hal-hal lain yang terkait dengan iman Kristen khususnya. Nah, pada kesempatan ini, pada sesi ini, kita akan membahas khususnya tentang Allah, manusia, dan dosa. Sebagai narasumber, kita mendatangkan pembicara, yaitu Amang Pendeta Baptis Situmorang STA MTH. Shalom Amang. Shalom. Amang Pendeta Baptis Situmorang ini adalah pendeta yang saat ini aktif melayani di HKBP Pekanbaru. Baik Amang, di sini kita akan berdiskusi Amang ya, berdiskusi santai. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering, yang mungkin ada orang-orang Kristen menanyakan tetapi belum mendapatkan jawabannya. Kita mengetahui bahwa di kitab Kejadian Amang ya, khususnya di Kejadian 1, di situ dijelaskan tentang penciptaan Allah, mulai dari penciptaan alam semesta dan segala isinya Amang ya. Dan di Alkitab itu sendiri dikatakan bahwa semua diciptakan Tuhan itu baik. Kemudian di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di situ tampak jelas bahwa Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya Amang, mengapa Allah menciptakan manusia? Bahkan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, seperti itu Amang. Baik. Pertama-tama, dari pembacaan kita atas kitab suci, kita tahu bahwa dunia ini dan segala isinya, termasuk manusia, itu memang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak terjadi dengan sendirinya. Artinya, kesaksian Alkitab itu menegaskan kepada kita, Allah lah yang menciptakan. Menciptakan hari pertama, hari kedua, sampai kemudian puncaknya penciptaan manusia pada hari yang ke-6, itu semua adalah karya Tuhan Allah. Artinya dari urut-urutan itu kita tahu bahwa Allah lebih dahulu menciptakan segala sesuatu. Ya kan? Tubuh-tubuhan, hewan, binatang-binatang di laut, di udara, dan yang melata. Sesudah itu baru Tuhan Allah menciptakan manusia. Dari urutan itu kita tahu segala sesuatu diciptakan Tuhan, disediakan Tuhan untuk kebutuhan atau keperluan manusia. Itulah sebabnya kita meyakini segala sesuatu yang dicipta itu, ciptaan Tuhan itu adalah untuk manusia. Tetapi kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai puncak dari ciptaannya itu? Tujuannya yang paling besar adalah karena manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan Allah. Jika kita baca tadi kitab Kejadian pasal 1 itu, bukan hanya itu, Allah bahkan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya Allah ingin menciptakan manusia itu menjadi makhluk yang memuliakan Dia selama hidupnya. Bahkan gambar dan rupa Allah itu ditirukan, ya kan? Itu yang kita sebut sebagai imago Dei. Manusia itu adalah gambaran atau citra Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Tujuannya paling besar adalah supaya manusia sepanjang hidupnya melalui pekerjaannya,
melalui usahanya, melalui persekutuannya, menjadi makhluk yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, kalau di Alkitab sudah jelas memang ya bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan alam. Tetapi banyak di sini pandangan dunia, khususnya kita sudah mengenal namanya teori evolusi Darwin memang ya. Ini sudah banyak diajarkan di sekolah-sekolah. Bahwasannya dikatakan bahwa manusia itu memiliki kekerabatan yang dekat dengan kera. Bahkan ada pandangan mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, seperti itu. Sementara kita meyakini bahwa manusia itu memang ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Nah, bagaimana pandangan Amang tentang adanya pandangan dunia tentang itu manusia dari kera, kemudian dibandingkan dengan Allah, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Di dalam konfesi gereja kita HKBP, konfesi itu adalah ikhtisar atau kumpulan dari pengakuan iman kita tentang doktrin atau ajaran gereja kita. Jelas dikatakan manusia itu adalah ciptaan. Ya, manusia itu created, dia itu diciptakan. Artinya yang menciptakan itu adalah Tuhan Allah. Dengan demikian, kita menolak, kita tidak menerima teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, atau berangkat sedikit demi sedikit terjadi perubahan sehingga dari evolusi menjadi semakin tegak kemudian menjadi manusia. Kita meyakini manusia itu pernah diciptakan Tuhan. Kalau sekarang manusia lahir dari seorang ibu, seorang perempuan misalnya, kita tetap meyakini manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi bukan dari evolusi misalnya, atau bahkan mungkin yang terakhir ini kita dengar ada namanya teori Big Bang. Teori Big Bang itu mengatakan dunia ini dan segala isinya yaitu terjadi dari dentuman yang keras katanya. Jadi seolah-olah itu menggambarkan dunia ini dan segala isinya tidak dicipta. Nah, dalam pokok iman kita, segala dunia ini dan segala isinya termasuk manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Baik, berarti sudah jelas memang ya, bahwa manusia itu memang diciptakan khusus memang manusia seperti itu. Ya. Tidak ada hubungan yang diciptakan dulu hewan baru kemudian berevolusi ke manusia. Itu kita tidak terima pandangan seperti itu ya. Sebagai Kristen kita menerima bahwa memang Allah menciptakan manusia dan segala isinya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat secara runut memang ya, kejadian 1 penciptaan, kemudian kejadian 2 itu di situ dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan Adam kemudian Hawa sebagai penolongnya memang ya. Kemudian ditempatkanlah manusia ini di Taman Eden. Dan di kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan secara jelas itu menunjukkan bahwa semua apa yang ada di taman itu boleh dimakan. Tapi hanya satu saja, yaitu buah pohon berpengetahuan tentang baik dan jahat. Yang baik dan yang jahat namanya. Ketika dimakan, maka kamu akan mati seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa ya Tuhan menempatkan pohon larangan di tengah-tengah taman itu dan keberadaannya diberitahukan Allah kepada manusia seperti itu. Sementara pohon itu sendiri kalau dimakan manusia akan celaka menjadi mati seperti itu. Bagaimana pandangan dari Amang? Ya. Memang cerita Alkitab itu berita Alkitab itu kita percaya sebagai sebuah pernyataan kehendak atau isi hati Tuhan yang sifatnya progresif, gitu ya. Artinya semua pemberitaan dalam kitab suci itu mencapai puncaknya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mulai dari awal cerita tentang bagaimana Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, kemudian memberikan segala sesuatu dan memberikan pohon kehidupan tentang yang baik dan yang jahat. Saya kira ini menjadi cara Allah untuk menyampaikan isi hatinya. Karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Dia kepingin manusia itu, umat ciptaannya itu mengetahui isi hatinya, kehendaknya. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Artinya kalau Allah memberikan segala sesuatu, lalu kemudian menempatkan pohon itu di tengah-tengah, bahkan memberitahukannya. Ya kan? Mungkin kita pikir ini kan pikiran yang agak merepotkan gitu ya. Tapi demikianlah saya kira Allah itu ingin manusia itu sebagai gambar dan citra dia mengetahui apa yang menjadi isi hati, kehendaknya, di mana manusia itu jika menghidupi itu bisa mendapat sejahtera dan kehidupan. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Allah kepingin memberitahukan isi hatinya, maksudnya, ya kan, kepada semua ciptaannya. Kira-kira begitu ya. Iya.
ada nggak Mang kira-kira itu berkaitan dengan kehendak bebas? Artinya manusia diciptakan bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas dan Tuhan ingin menunjukkan eksistensi kehendak bebas itu, sehingga seperti seolah tampak bahwa manusia itu seperti dibiarkan jatuh ke dalam dosa dengan melalui Hawa yang memetik buah itu, Mang. Apakah ini ada kaitan dengan kehendak bebas, Mang? Ya, saya kira itulah yang kita sebut tadi, sifatnya pemberitaan firman Tuhan itu bersifat progresif. Sampai semua kitab suci kita baca, kita tahu memang Allah itu menciptakan manusia itu bukanlah sebagai robot, ya. Dia itu bukan diciptakan sebagai suatu makhluk yang seperti, kalau bahasa sekarang, diprogram, gitu. Tapi manusia itu diberikan hati, ya kan? Diberikan akal budi, diberikan juga fisik, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang sempurna. Artinya bukan hanya tubuhnya, bukan hanya raganya, tapi juga dia memiliki akal budi, rasio, pertimbangan. Dan juga Tuhan membiarkan kita dalam pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Maka saya percaya bahwa kehendak bebas itu sejak awal memang diberikan Tuhan. Manusia itu diciptakan bukanlah sebagai robot, bukan sebagai makhluk yang misalnya sudah ditentukan dari awal kemana akhirnya. Tetap Allah itu di dalam kedaulatannya itu menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang memiliki hati yang ditanamkan kepada kita, supaya kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang menjadi kehendak Tuhan atau bukan. Kira-kira gitu. Jadi saya percaya itulah kehendak bebas yang sejak awal memang sudah ditanamkan Tuhan bagi kita. Oke, Mang. Terima kasih, Mang. Ketika manusia mengambil buah itu kemudian dimakan, Mang, ya, dan kemudian tampaklah jelas bahwa mereka telanjang, ya, Mang, ya. Dan di situ sudah menunjukkan bahwa manusia itu sudah seperti Allah, seperti hasutan dari iblis, Mang, ya. Dan di situ kita bisa melihat ketika makan buah, disitulah mulai dosa terjadi, ya, Mang, ya. Kemudian di Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, seperti itu, Mang. Nah, pertanyaan Mang, sebenarnya dosa itu apa gitu, Mang? Dan apakah memang Tuhan sedari awal itu memang sudah menyiapkan neraka ketika menciptakan manusia dan sudah mengetahui bahwa manusia ini akan berdosa, seperti itu, Mang? Baik, memang ini pertanyaan yang paling sering menggelitik kita, terutama sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, pertama-tama saya mau mengatakan dosa itu adalah fakta. Jadi dosa itu bukan hanya khayalan atau ilusi, gitu ya. Dosa itu fakta. Kata dosa itu sebenarnya berasal dari kata hamartia. Hamartia itu artinya luncas atau tidak tepat sasaran, gitu. Jadi seperti panah yang diarahkan misalnya ke tujuannya. Jadi segala sesuatu yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang disebut sebagai dosa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah dosa. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Roma, ya, dalam Roma pasal 8 itu dikatakan ayat yang terakhir, segala sesuatu yang tidak berdasar pada iman, itulah dosa. Jadi dosa itu adalah fakta. Itu bukan hanya reka-rekaan manusia. Ya, bukan hanya pikiran manusia, bukan hanya ilusi manusia. Bahwa manusia bisa jatuh ke dalam dosa, misalnya kalau dia memikirkan yang jahat. Gitu. Dan dosa itu memang berpengaruh, ya kan? Artinya membawa pengaruh kepada kehidupan. Itulah buktinya. Maka sampai dikatakan bahwa dosa, upah dosa adalah maut. Ya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Dengan itu kita menegaskan bahwa memang dosa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan dia itu memang tidak berdasar kepada iman. Itu yang paling perlu. Dan kalau kita membaca dari kitab suci, memang akibat dosa adalah maut. Saya kira ini yang sering kita dengarkan, bahwa memang implikasi dosa itu akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia harus berjerih payah mengolah tanah, ya kan? Maka dia harus bersusah payah untuk mencari makanannya. Akibat dosa juga perempuan harus merasakan sakit akibat bersalin. Dan akibat dosa juga maka manusia telah jatuh ke dalam sebuah kutukan, ya, di mana dia harus mau memperbaharui dirinya, ya, harus mau terus mengenali mana kehendak Tuhan. Dan memang upah dosa itu adalah kematian. Andai kata tidak ada dosa, andai kata manusia yang pertama tidak jatuh ke dalam dosa,
kita mungkin tidak akan mati. Tetapi akibat dari dosa itu dan implikasi-implikasinya, maka manusia mengalami kesusahan, penderitaan, kelaparan, kemiskinan, sampai akhirnya maut. Maut itulah jadi upah, karena memang upah dosa adalah maut. Kira-kira begitu. Oh, berarti memang pada saat Tuhan menyatakan kepada manusia itu, jika kamu makan buah ini, maka kamu akan mati. Artinya dia secara kemanusiaan akan mati, Bang, secara fisiknya ya, Bang, ya. Apakah seperti itu, Bang? Baik. Memang pada waktu Tuhan Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, janganlah kamu makan buah yang ada di tengah pohon itu, karena pada waktu kamu makan itu, kamu akan mati. Di situ kita bisa mengerti memang mati yang disebutkan di situ, itu adalah gambaran dari keterpisahan. Ya. Karena memang mati itu adalah keterpisahan. Mereka yang ditempatkan di Taman Eden, kalau mereka melanggar aturan Tuhan itu, maka akan ada keterpisahan. Mereka akan berpisah dari Allah. Ya, jadi saya kira kata mati di situ pada awalnya itu berarti adalah keterpisahan manusia. Keterpisahan yang dicipta itu dengan yang mencipta dia. Keterciptaan manusia yang serba terbatas itu dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi memang mati di situ dia menggambarkan keterpisahan manusia dari Tuhan Allah. Kalau kita dengar lagi misalnya apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus, kita ingat waktu Yesus dipaku di kayu salib, bahkan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Iya kan? Artinya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan sendiri pun mengalami itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Waktu dia berseru kepada Bapaknya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu gambaran kenapa mesti ada perpisahan ini, keterpisahan ini gitu. Jadi memang maut itu menggambarkan, mati di situ dia menggambarkan keterpisahan manusia itu dari Tuhan Allah. Memang itu menyangkut kematian secara fisik, karena memang manusia akan mati secara fisik, tapi jauh dari situ, mati di situ menggambarkan keterpisahan manusia itu dari Tuhan Allah yang menciptakannya. Kira-kira begitu. Berarti tampak memang ya, bahwa Allah itu adalah kudus memang ya, dan ketika ada dosa akan ada kecemaran. Dan sini nampak bahwa sesuatu yang cemar dengan yang kudus tidak bisa tidak boleh ada keterpisahan, memang ya. Oke, Bang. Kemudian Amang, ada juga orang bertanya terkait dengan dosa keturunan, Amang. Nah, bagaimana pandangan Amang dengan dosa keturunan itu? Misalnya bayi yang baru lahir itu sudah otomatis sudah berdosa karena dia sudah menurun seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Amang tentang pemahaman orang dosa keturunan seperti itu? Baik, saya kira ini hal yang sangat penting, saudara-saudara, juga kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti ya. Kenapa disebutkan ada dosa warisan dan apa itu dosa warisan? Yang kita percayai, dosa warisan itu ada akibat dari kejatuhan manusia yang pertama. Akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka setiap orang yang pernah lahir ke dunia ini akan mengalami yang namanya atau menerima dosa warisan. Tidak terkecuali siapapun. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang lahir ke dunia ini yang bukan hasil dari katakanlah hubungan suami istri. Ya, tapi Yesus itu lahir karena dikandung daripada Roh Kudus. Hanya Yesuslah Tuhan kita lah satu-satunya yang tidak menanggung dosa warisan. Tapi kita semua umat manusia yang pernah lahir ke dunia ini akan menanggung dosa warisan. Termasuk kalau kita lihat misalnya kepada bayi, kepada anak-anak kecil yang kita kira dia belum berbuat dosa apa-apa. Masa anak kecil langsung menanggung dosa warisan? Kan begitu. Nah, Alkitab mempunyai kesaksian tentang itu. Bahwa memang dosa warisan itu sampai kepada semua orang. Siapapun dia. Apa buktinya? Bahkan bayi dalam kandungan pun, anak-anak yang baru lahir, yang kelihatannya tidak memiliki dosa, belum bisa berpikiran kotor, ya kan? Berpikiran jahat-jahat, tapi mereka sudah harus menanggung dosa warisan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 51 ayat 7, di situ dikatakan, di dalam dosa aku diperanakkan oleh ibuku, dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu artinya, bayi dalam kandungan, anak-anak yang kecil, mereka pun sudah menanggung dosa warisan. Meskipun kelihatannya mereka belum melakukan dosa. Apa buktinya? Saya tanya saudara-saudara, apa bisa bayi dalam kandungan sakit? Bisa kan? Bahkan bayi yang dalam
kandungan pun bisa akhirnya diketahui mati, meninggal. Kan begitu. Kenapa bisa meninggal padahal dia belum melakukan dosa? Nah, upah dosa adalah maut. Bahkan bayi yang dalam kandungan pun bisa mati, bisa sakit. Nah, itu kan akibat dosa dan implikasinya. Itulah buktinya dosa warisan itu sampai kepada semua orang. Iya kan? Bahkan bayi, bahkan janin dalam kandungan. Maka sesudah lahir, itulah sebabnya sesudah lahir, segera sesudah lahir misalnya, sesudah anak itu lahir, orang tuanya harus segera membawanya ke dalam baptisan kudus. Karena bagi gereja kita, baptisan kudus itu adalah penghapusan atau pelepasan dari dosa warisan. Jadi secepat mungkin, sesegera mungkin, seseorang itu dilepaskan dari kuasa dosa warisan. Makanya kita membawa anak-anak misalnya dalam baptisan kudus. Kan gitu kan? Iya. Sampai hari ini, kita mempercayai semua orang yang lahir ke dunia ini harus menanggung itu. Maka dia perlu segera dilepaskan dari itu melalui baptisan kudus. Saat seorang dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, disitulah kita percaya dia telah dilepaskan dari kuasa, ya, dari tuntutan dosa warisan itu. Akibat dari kejatuhan manusia, dosa manusia yang pertama itu. Kira-kira begitu. Oke, baik, Mang. Kemudian Mang terkait dengan dosa lagi, Mang, ya. Apakah dosa itu semua sama, Mang? Misalnya ada yang beranggapan bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil, seperti itu. Jadi seolah-olah ada semacam pemisahnya, oh ini dosanya besar, ini dosanya sedang, dosanya kecil. Apakah dosa seperti itu atau semuanya sama dosa itu, Mang? Kalau menurut dari Amang sendiri. Baik. Memang kita banyak dipengaruhi tentang ini dari saudara-saudara kita misalnya yang beragama Islam atau ajaran-ajaran sekitar kita mengatakan ada dosa yang kecil, ada dosa besar. Kalau begitu jadi ada dosa sedang, ya kan? Yang gitu. Padahal bagi kita orang Kristen, tadi seperti kita katakan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah dosa. Jadi saya percaya dosa itu memang adalah ketidaktepatan kita pada kehendak Tuhan. Maka kalau saya membayangkan ada orang yang mencuri barang yang kecil dengan orang yang mengadakan korupsi sampai 1 miliar misalnya, itu tetaplah dosa. Gak pernah kita sebut itu sebagai dosa besar, dosa kecil, apalagi dosa sedang, gitu kan? Jadi semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, nah itulah dosa. Artinya semua orang harus mawas diri, harus berjaga-jaga, menjaga dirinya untuk tetap tidak jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dengan dosa yang sengaja atau tidak sengaja, Mang? Kadang ada orang berdoa, kan di akhir itu, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak. Nah itu bagaimana pandangan Mang tentang dosa sengaja dan tidak sengaja, Mang? Ya, saya sebenarnya kurang setuju dengan pikiran itu. Karena apa? Karena sejak awal manusia diciptakan itu sebagai makhluk yang sempurna. Bukan sebagian. Kita diciptakan punya fisik yang sempurna, ya kan? Bahwa ada orang yang tidak sempurna, tapi sejak awalnya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu adalah baik. Kita diberikan pikiran, kita diberikan akal budi, tambah kita diberikan lagi misalnya pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Jadi bagi saya kelihatannya orang terlalu mengada-ada kalau bilang tak sengaja. Saya lebih setuju misalnya setiap orang minta pengampunan dosa, ya kan? Tapi ini tentu berhubungan dengan kehidupan kita. Kalau ada istilah kita dengar misalnya istilah khilaf, apalagi itu ya, istilah-istilah yang apa? Seperti kita mau membela diri. Tapi kalau saya lebih kepada misalnya bagaimana seseorang mengaku bahwa memang nggak ada dosa yang tak disengaja. Semua orang telah memiliki pengalaman, pengertian, ya kan? Mungkin nggak segala sesuatu kita mengerti, tetapi firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap gitu. Apalagi kalau orang memang dengan terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Saya kira setiap orang harus menyadari bahwa kita ini telah diberikan kesempatan bagaimana belajar firman Tuhan. Dan nggak ada dosa yang tak disengaja. Semuanya pasti bersengaja, gitu ya. Karena pengalaman kita.
Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rancang misalnya, harusnya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu kira-kira. Artinya saya tidak menyalahkan orang yang lalu misalnya mengatakan ada dosa yang tidak saya sengaja, yang nggak sampai ke situ pikirannya. Tapi tetaplah kita harus tetap mengaku meminta pengampunan dosa dan berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Kira-kira begitu. Artinya semua dosa itu sama, dan ketika kita berdosa segera minta pengampunannya. Iya. Terus apakah semua dosa itu diampuni, Am? Atau bisa dikatakan apakah ada dosa yang tidak diampuni? Nah, seperti itu, Am. Bagaimana tanggapan dari Am? Iya. Ini langsung aja ya, Pak. Iya. Saya kira pikiran kita yang paling banyak misalnya bahwa memang ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Apa itu pengampunan dosa? Bagi kita pengampunan dosa tadi kita dengar pengampunan dosa warisan adalah melalui baptisan kudus. Sesudah orang itu dewasa, dia mengikuti perjamuan kudus. Sesudah naik CD, kan dia boleh mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu juga adalah cara kita untuk menerima anugerah Tuhan, pengampunan dosa. Dosa apa? Dosa aktual, dosa yang sehari-hari. Karena kita memang cenderung jatuh ke dalam dosa. Kita perlu meminta pengampunan dosa, menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus untuk mendapat pengampunan dosa. Tetapi adakah dosa yang tidak bisa diampuni? Nah, saya kira memang ini adalah kesaksian Alkitab. Memang ada dosa yang tidak diampuni. Karena apa? Karena ini adalah tindakan yang secara sadar digambarkan sebagai pemberontakan kepada Tuhan Allah. Waktu itu Yesus menghujat orang-orang Farisi, ya. Dalam Injil Matius dikatakan, Yesus mengatakan, kamu itu seperti kuburan. Di luar kamu indah, cantik, tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak hal-hal yang busuk. Di dalamnya itu adalah tulang belulang orang mati. Yesus di situ mau menggambarkan demikian orang-orang Farisi. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka seperti menindas kebenaran itu. Mereka melawan, mereka berontak atas kebenaran itu. Mereka menekan kebenaran itu dalam hatinya. Begitu. Jadi pemberontakan yang aktif, pemberontakan yang terus-menerus. Itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Tahu benar, tahu kebenaran yang dari Tuhan, tahu kebenaran dari kitab suci, tapi berusaha melawannya secara aktif, secara sadar gitu ya maksudnya. Sampai akhir hidupnya. Tidak ada maksud dia untuk bertobat atau kembali. Itulah dosa yang tidak diampuni. Kira-kira begitulah. Ya, makasih Bang. Bagaimana dengan menghujat Roh Kudus dong? Kalau di kitab Matius itu kan ada dikatakan bahwa dosa tidak terampuni kan menghujat Roh Kudus ya Bang ya. Nah, apakah hal tersebut bisa terjadi di kondisi sekarang kita ini Bang? Ya. Ya, sekali lagi saya mengajak kita nanti membaca kitab Ibrani pasal 6. Dalam Ibrani pasal 6 itu ada dikatakan orang-orang yang tidak dapat lagi dibaharui. Yaitu orang yang telah pernah menerima kasih karunia, telah mengerti firman Tuhan, tapi mereka terus-menerus secara aktif seperti tadi menolak, menindas kebenaran itu, ya, menghimpit kebenaran itu sehingga tidak muncul, apalagi mau melakukannya. Inilah yang disebutkan dalam kitab Ibrani sebagai orang-orang yang tidak dapat lagi dibaharui, termasuk mereka yang mendukakan Roh Kudus. Karena jika kita berdosa kepada Allah Bapa, kita masih punya pembela, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berdosa kepada Tuhan Yesus Kristus, kita masih punya pembela, yaitu Roh Kudus. Tapi jika Roh Kudus telah berduka, kita dukakan hatinya. Artinya kita menentang secara aktif dan terus-menerus. Siapa lagi yang mau membela kita? Nah, itulah kenapa disebutkan menghujat Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dalam Ibrani tadi disebutkan orang-orang yang tidak mungkin lagi dibaharui. Selama ada pertobatan, ada insaf, ada mau berbalik kepada Tuhan, di situ ada pengampunan Tuhan. Tetapi ada orang yang tidak mau berbalik, dia bahkan aktif secara terus-menerus dalam hidupnya, memberontak, melawan, menjelek-jelekkan, ya kan, mendiskreditkan firman Tuhan.
misalnya, sampai akhir hidupnya tidak ada pertobatan. Itu yang disebutkan sebagai orang yang tidak dapat dibaharui, yaitu yang mendukakan hati Roh Kudus. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang. Kemudian ya Bang, mungkin ini perlu penyampaian dari Emang ya, bagaimana caranya nih Emang supaya kita bisa lepas dari dosa yang selama ini mungkin mengikat, atau juga yang berulang-ulang kita jatuh di dalamnya, seperti itu Bang. Jadi apa yang harus kita lakukan seperti itu Bang untuk lepas dari itu semua Bang? Ya, saya pernah tahu ada orang yang sebenarnya dia bukan orang miskin, tapi dia suka mutil, apa terapatnya? Mencuri. Sebenarnya dia bukan karena kekurangan maka dia mencuri gitu kan, tapi itu seperti sebuah kebiasaan yang begitu dinikmatinya gitu. Atau ada orang yang suka nonton film porno, ya kan? Dan itu lakukannya berulang-ulang karena dia merasakan ada kenikmatannya di situ. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lain gitu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana menghentikannya? Ya memang kalau saya sih punya prinsip ya faster better. Lebih cepat lebih baik. Kalau kita menyadari secepat mungkin kesalahan itu, ketergantungan kita itu, dan lalu sekarang mau merubah diri, itulah cara yang paling baik. Kita kan nggak nunggu harus sakit dulu, harus nggak punya uang dulu, harus mengalami musibah dulu baru mau bertobat. Karena kita merasa masih muda, masih panjang jalan kita. Oh, nggak begitu. Karena nggak ada jaminan misalnya umur kita bisa lebih panjang atau kita akan menjadi tua. Tapi kalau Tuhan misalnya memberitahukan itu kepada kita melalui Roh Kudus, mengenalkan kepada kita yang kau lakukan itu sudah salah. Kau telah melakukan hal berulang-ulang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini mulailah untuk stop dan berhenti. Nah, itulah misalnya bagaimana kita akan menghentikan dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Baik Bang, terima kasih Bang untuk penjelasannya. Mudah-mudahan seputar pertanyaan tadi itu bisa menolong saudara-saudari Kristen yang lainnya supaya memperteguh imannya. Seperti itu Bang. Terima kasih Bang untuk waktunya, kesempatannya pada hari ini hadir di program talk show hari ini ya Bang. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, cukup sekian program talk show Alkitab Menjawab terkait dengan Allah, manusia, dan dosa. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin ingin perlu dijawab oleh hamba Tuhan. Bapak dan Ibu bisa memberikannya di kolom komentar di channel Alkitab Menjawab ini. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu akan kita tampung dan akan kita diskusikan dengan hamba Tuhan sehingga bisa menjawab apa-apa yang menjadi selama ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendapatkan updatean untuk sesi-sesi selanjutnya. Karena di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan itu sendiri. Demikian untuk program talk show ini. Terima kasih. Shalom. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi